Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat yang budiman, berjumpa lagi dengan kami berdua, si kecil yang imut-imut dan situ yang masih ganteng. Tentu masih dalam acara yang sangat spesial ini, tetap dalam semangat edukasi hukum di channel kesayangan Anda, Dr. Ari Tulung. Sahabat yang budiman, kali ini kami berdua ingin berbagi edukasi atau tepatnya informasi ya. Informasi terkait dengan permasalahan hukum yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat, disertai dengan trik-trik untuk mengatasinya. Sahabat yang budiman, di dalam kehidupan kita sehari-hari, terkadang ada persoalan-persoalan yang dari segi hukum sangat sulit ditemukan solusinya. Beberapa hari yang lalu saya sempat ditanya oleh rekan bahwa dia memberikan pinjaman kepada salah seorang temannya, di mana ketika dia memberikan pinjaman tidak ada hitam di atas putih. Lalu beliau meminta solusinya, bagaimana ini? Karena sebatas pemahaman kita bersama, di dalam hukum itu haruslah memerlukan bukti agar kita bisa menuntut hak kita kepada orang lain. Pemirsa yang budiman, bukan satu ya. Kalau dua ini bahaya, satu ya. Selalu jadi nomor satu dalam kehidupan, jangan jadi nomor dua. Tidak baik jadi nomor dua nak, ya. Nomor satu. Tidak baik. Nomor satu yang bagus, ya. Dan Imam mau jadi nomor dua kah dalam kehidupan ini? Oh, anakku. Cari nomor satu dong. Nomor satu artinya pintar, unggul, berkualitas, ya. Itu nomor 4. Baik, sahabat yang budiman, kita lanjut ya. Tadi intermezzo saja dari si kecil ini ya, lucu-lucu. Sebentar dipindahkan sayang. Sekedar intermezzo ya. Kita lanjut kembali sahabat yang budiman. Jadi permasalahan yang tadi saya sempat utarakan itu adalah salah satu bukti konkret di dalam kehidupan nyata kita, khususnya dalam kehidupan kita ini sering kita tersandung dengan permasalahan utang piutang. Salah satunya tadi meminjamkan uang kepada salah seorang rekannya, tetapi tanpa disertai dengan bukti dan tidak ada satu orang pun yang melihat ketika transaksi itu terjadi. Jadi dia menyerahkan uangnya begitu saja kepada temannya itu, dengan janji bahwa temannya akan mengembalikannya beberapa bulan setelah diberikan pinjaman. Tetapi ketika transaksi terjadi, tidak ada satupun yang menyaksikannya.
dan juga tidak dibuat di atas hitam putih. Artinya tidak ada tanda tangan di atas kertas bahwa ada transaksi utang piutang. Begitu ya. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kalau kita bawa ke ranah hukum, tentu transaksi seperti ini lemah, sangat lemah, bahkan bisa ditolak. Kalau kita mengajukan gugatan tanpa bukti tentu bisa ditolak. Jadi transaksi tanpa bukti. Jadi persoalan utang tanpa ada bukti. Bagaimana penyelesaiannya? Sahabat yang budiman, sebelum kita masuk dalam ranah hukumnya, ya, cara menyelesaikan masalah utang tanpa alat bukti, saya ingin bercerita dulu deh sedikit-sedikit tentang utang piutang ini. Sebenarnya penyelesaian utang piutang itu tidak harus dibawa ke ranah hukum, sahabat yang budiman. Justru ranah hukum itu adalah metode atau cara terakhir untuk penyelesaiannya. Jadi terkait dengan utang piutang ini, sahabat yang budiman, terdapat beberapa permasalahan yang mesti kita harus sikapi. Mulai dari sebelum memberikan utang sampai setelah memberikan utang, kita betul-betul harus cermat. Karena bukan jadi, ya, bisa jadi karena utang ini maka hubungan kita dengan orang lain terganggu. Bisa jadi karena utang piutang ini hubungan kekeluargaan kita dengan keluarga bisa hancur, bisa putus. Jadi tergantung ya, kepada kita sendiri. Nanti sebentar sayang ya. Ini kan Jumat, nanti sebentar dikasih uang untuk celengan di masjid. Jadi begitu ya. Jadi saya ingin memberikan sedikit masukan saja bahwa apabila ingin meminjamkan utang, kita harus betul-betul cermat. Apakah yang orang kita pinjamkan itu adalah orang-orang yang betul-betul amanah atau bukan? Jadi kita melihat jejak rekatnya nih, betul ya? Maksud saya jejak rekamnya nih, orang yang akan kita berikan bantuan, ya. Jangan-jangan kita bantu, tapi begitu sudah dibantu, ya kita malah ya minta bantuan lagi kepadanya, ya. Karena kebanyakan si berutang itu ketika ditagih malah lebih ganas daripada yang memiliki uang, gitu. Maksudnya di sini adalah bahwa kita betul-betul harus melihat betul siapa yang meminta, ya. Kalau dia teman kita, teman dekat kita yang meminta, nah biasanya seperti ini. Teman dekat ketika meminta itu bantuan ke kita dalam bentuk pinjaman, memang kita tidak memberikan bukti tulis. Kita tidak membuat perjanjian secara tertulis, tetapi hanya lisan. Karena dia adalah orang dekat kita. Nah, saran saya, apabila kita memberikan pinjaman kepada seseorang, maka kita lihat dulu orangnya, ya. Kita lihat dulu orangnya, karena kemungkinan penagihan yang kita lakukan itu bisa memutus persaudaraan, bisa memutus pertemanan, bisa memutus persahabatan, bisa memutus hubungan sesama manusia. Jadi betul-betul harus dicermati, ya. Begitupun saat kita ingin menagih, kita harus betul-betul cermat, ya. Kalau dengan menagih itu bisa memutus hubungan kita dengan orang tersebut, dan putusnya hubungan itu bisa merusak tatanan kehidupan kita, maka saya sarankan kita masuk dalam nasihat agama. Berikan keleluasaan, berikan perpanjangan waktu. Karena perpanjangan waktu bagi orang berutang yang kita berikan kepada orang berutang itu adalah sedekah buat kita yang berpiutang. Sedekah. Berikan terus kelonggaran waktu. Ya. Nah, kita kembali ke masalah awal tadi. Memberikan pinjaman tanpa bukti.
Jadi tidak ada perjanjian yang tertulis dan tidak ada siapa-siapa antara mereka ketika melakukan transaksi pinjam meminjam uang. Ya, ada hanya kucingnya, ya. Kucing kan bukan saksi. Ya. Ya. Atau yang ada hanya anak kecil. Anak kecil tidak bisa menjadi saksi. Ya, anak yang berumur di bawah 18 tahun, yang notabene-nya belum dewasa, tidak boleh menjadi saksi dalam suatu perbuatan hukum. Lantas bagaimana nih penyelesaiannya? Tadi kan saya sudah berikan nasihat secara umum, ya. Kita lakukan persuasif, ya. Nah, kalau memang sudah buntu, maka muncul lagi penyelesaian berikutnya, yaitu membawa ke ranah hukum. Dibawa ke ranah hukum. Nah, sahabat yang budiman, hukum apabila kita membawa ke ranah hukum, ke pengadilan, maka tentu kita butuh bukti. Sementara dari awal kita memberikan pinjaman uang itu tanpa hitam putih, maksud saya tanpa melakukan perjanjian tertulis, dan juga tidak ada saksi yang menyaksikan transaksi antara kedua belah pihak. Ini menjadi suatu permasalahan yang sangat patut kita cermati. Lantas bagaimana penyelesaian hukum? Kalau kita langsung bawa ke ranah hukum, kemungkinan yang bersangkutan atau yang berutang tadi kemungkinan akan menyangkal. Kemungkinan besar akan menyangkal, tidak akan mengakui. Nah, karena itu maka di sini kita harus bermain trik. Kita harus bermain politik, ya. Kita harus bermain politik. Politik yang saya maksud ini adalah kita membangun suatu siasat agar yang berutang tersebut diketahui oleh orang lain pula. Nah, bagaimana caranya? Caranya simpel, sahabat yang budiman. Lakukanlah penagihan kepada yang bersangkutan, ya. Tetapi ketika melakukan penagihan itu, mendatangi rumahnya, bawalah seorang kawan, bawalah orang lain bersama kita. Ini yang pertama, ya. Bawalah orang bersama kita yang tujuannya adalah menagih. Bisa dengan bahasa lain. Kalau ketika membawa orang lain, anggap saja, ya, bahwa orang yang kita bawa itu juga membutuhkan bantuan kita, sangat butuh, sehingga kita meminta dari yang berutang tadi untuk mengembalikan dulu utangnya. Tentu dia menyebut nominalnya, supaya yang kita bawa ini mendengar langsung apakah yang bersangkutan itu mengakui atau tidak. Biasanya sahabat budiman, kalau belum masuk ke ranah hukum, biasanya yang bersangkutan itu akan mengakui, ya. Dia pasti akan menjawab, "Oh, saya belum punya uang." Nah, kata-kata bahwa dia belum punya uang itu ada pengakuan dari dia bahwa dia memiliki utang. Nah, ini disaksikan oleh orang yang kita bawa tadi. Itu langkah pertama. Langkah kedua, datangi lagi yang kedua kali dengan membawa orang lain, orang yang berbeda dari sebelumnya, ya kan? Begitu. Datangi, tagih lagi dengan sebesar jumlah uang yang diambilnya. Insya Allah, biasanya kalau belum ada sengketa antara, ya, kita, yang bersangkutan pasti akan mengakui. Tapi ingat, ini kita harus gunakan bahasa yang santun, yang sopan, jangan sampai menyinggung perasaannya. Jadi intinya tetap jaga dulu hubungan, ya. Jangan melakukan tindakan-tindakan yang membuat dia tersinggung sehingga dia marah, jangan. Tetap jadi bersilaturahmi sambil menagih dan membawa orang. Nah, orang-orang yang kita bawa itu 1, 2, sampai 3 kali ke rumahnya itu bisa menjadi saksi, sahabat budiman. Bisa menjadi saksi nanti di pengadilan ketika memang betul-betul pengadilan itu dibutuhkan untuk meminta hak kita. Itu, ya. Jadi sudah ada saksi di sini. Ya. Ketika masuk di pengadilan, maka orang itu yang kita bawa ke rumahnya untuk menagih itu bisa menjadi saksi.
Nah, pertanyaannya bagaimana seandainya yang bersangkutan itu tidak mengakui ketika didatangi bersama seorang kawan, betul-betul tidak mengakui. Jadi sudah terlanjur ada clash antara kita dengan dia yang berutang. Nah, di pengadilan kita kenal dengan sumpah penentu, ya. Pengadilan akan memintanya yang bersangkutan untuk melakukan sumpah. Kalau dia mau melakukan sumpah, maka kita sebagai penggugat kita akan diberikan, kita bisa bermohon untuk mengucapkan sumpah sesuai dengan lapas yang kita inginkan, ya. Kalau si tergugat tidak mau bersumpah, maka penggugatlah yang akan bersumpah. Nah, kalau penggugat sudah mau bersumpah, tergugat tidak mau bersumpah, maka penggugat akan menang di sumpah penentu itu. Nah, itu cara simpelnya ya. Nah, intisari dari edukasi ini adalah saya ingin menyampaikan bahwa kalau Anda melakukan transaksi utang piutang tanpa disertai dengan perjanjian tertulis dan tidak ada saksinya, maka tetaplah jalin silaturahmi dengan yang bersangkutan dan sambil menagih dan membawa orang yang kita bawa ini bisa menjadi saksi nanti di pengadilan. Jadi itu ya, itu inti dari edukasi kita hari ini. Saya kira demikian, karena ini sudah hampir masuk waktu sholat Jumat, maka edukasi pada hari ini saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.